Dimas, andai saja aku adalah seorang penguasa yang hanya mementingkan diri sendiri, tentu saja hal itu tidak akan mengusik ketentramanku. Tetapi hidupku sudah aku niatkan untuk pengabdian. Aku menyadari kelemahanku dalam hal memimpin dan olah tata negara. Dan aku tidak akan memaksa diriku untuk melakukan sesuatu yang berada di luar kenyamanan dan juga kemampuan diriku, Dimas. Apa maksud Kang Mas? Dimas, aku akan mengundurkan diri dari jabatan Adipati Pengging. Aku berharap Dimas mau menggantikan peran diriku selama ini. Aku yakin Pengging akan menjadi lebih baik bersamamu, Dimas. Tetapi Kang Mas, apa nanti kata orang-orang? Mereka kira aku yang telah merebut kedudukan Kang Mas. Kebo Kanigoro kini tersenyum dengan ringan. Dimas, jangan takut pada anggapan orang lain. Jangan pula bertindak atas dasar pendapat dari orang lain. Bertindaklah sesuai dengan keinginanmu. Kalau sesuatu itu membuatmu nyaman, kerjakan saja. Tetapi kalau tidak membuatmu nyaman, jangan dikerjakan. Yang penting niat kita benar, Dimas, yaitu untuk mengabdi. Kebo Kenongo kini terdiam menggeser kursi yang ia duduki ke belakang sambil menerawang dengan kedua tangan yang bersedekap. Aku belum memutuskan apa-apa saat ini, Kang Mas. Aku masih belum mengerti jalan pikiran Kang Mas. Baik, Dimas. Tetapi yang jelas, ini adalah bukanlah keputusan perasaan. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Dari jauh-jauh hari, Dimas. Jiwaku adalah seorang rohaniawan. Aku lebih menikmati hidup dalam kesunyian, tenang dan damai, menyatu dengan alam. Aku kurang pantas untuk bergaul dengan hiruk-pikuk duniawi seperti ini, Dimas. Aku sudah mendapatkan tempat yang bagus untuk aku diami bersama istri dan kedua anakku. Aku juga akan mengajak beberapa warga Pengging yang mau menjalani hidup sepertiku, tinggal di desa yang tenang dan jauh dari keramaian. Kebo Kanigoro kemudian bangkit dari duduknya, lalu berdiri sambil melangkah kaki dengan sangat perlahan, mondar-mandir di hadapan adiknya dengan muka yang menengadah. Aku sudah membayangkan tempat tinggal itu. Di kaki Gunung Merapi sebelah utara yang sejuk dan segar. Di sana aku akan menanam makanan dan sayuran. Istri dan anakku nantinya akan membantu mengairi sawah dari sungai yang telah kubendung sendiri. Pada siang hari, aku nikmati bergaul dengan tanaman-tanaman yang subur menghijau. Berdialog dengan alam pegunungan yang asri, aman terlindung oleh kokohnya Gunung Merapi. Pada malam harinya, akan aku nikmati pula dengan memuja Gusti Pangeran yang telah memberikan semua kebahagiaan di hidup ini. Alangkah indahnya hidup seperti yang aku bayangkan ini, Dimas. Kebo Kenongo kini masih bersedekap. Dimas Kenongo, Gusti Pangeran menciptakan manusia dalam ragamnya masing-masing. Tugas kita hanyalah menikmati hidup sesuai dengan ragam yang telah Gusti berikan kepada kita. Aku berbakat dalam kehidupan rohani, dan aku sangat menikmati itu, Dimas. Dan dengan cara itu, aku dapat melakukan pengabdian kepada Yang Wening.
kalau aku memaksa diriku untuk menjadi seorang ksatria atau penguasa. Tentu itu akan menyalahi apa yang sudah Gusti berikan kepadaku. Aku tidak akan nyaman hidup dengan cara seperti itu. Aku yakin kau memahaminya, Dimas. Sebaliknya denganmu, Dimas mewarisi sifat dan kekuatan yang telah diturunkan oleh Ramanda. Dimas memang terlahir dengan bakat ksatria, sehingga Dimaslah yang lebih pantas untuk menduduki jabatan Adipati di Pengking ini. Bukan jabatan yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi pengabdianlah yang kita cari. Pengabdian. Engkau mengabdi kepada masyarakat, dan itu sama halnya engkau mengabdi kepada Gusti Allah. Kita dapat menjumpai Dia dalam keadaan apapun. Kemana kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Gusti Allah. Sementara aku yang menyukai keheningan akan merasa nyaman berjumpa dengan Pangeran dalam keadaan yang seperti itu. Dan engkau pun akan dapat menjumpainya dalam kondisi bekerja sebagai bentuk pengabdian. Itulah maksudku, Dimas. Kebo Kenongo masih terdiam. Kali ini ia sambil mengangguk-anggukkan kepala. Aku sudah berbicara dengan Mbak Yui Parmo, dan dia setuju dengan keputusanku ini. Dia adalah wanita yang baik, patuh kepada suami, dan mengerti keadaan. Kami akan membesarkan anak di tanah Caruk yang subur, berdinding Merapi di selatan, dan Merbabu di utara. Berkawan kabut putih sehari-harinya, jauh dari keramaian kota. Nantinya kami akan membuka lahan di sana. Dan beberapa keluarga dari Pengking juga sudah menyengabukan diri untuk menemaniku hidup di sana nanti. Mereka yang akan menjadi tetanggaku. Tidak ada lagi tuan dan abdi. Yang ada hanya saudara senasib dan sepenanggungan. Apa ini sudah Kang Mas pikirkan masa-masa? Ini adalah keputusan yang besar, Kang Mas. Kebo Kanigoro kini mendekati Kebo Kenongo, menepuk kedua pundak sang adik dengan kedua telapak tangannya. Kali ini mimik mukanya terlihat lebih serius. Tidak ada yang besar dalam hidup ini, Dimas. Hanya satu saja yang besar, yaitu Gusti Pangeran. Ini hanya masalah kecil. Dimanapun kita berada, itu adalah bumi dari Gusti Allah. Kebahagiaanku hanya satu saja, yaitu manakala dapat merasakan bersama dengan Gusti yang telah mengasuh kita. Dan satu-satunya yang membuatku berduka hanyalah manakala hati ini terasa menjauh darinya. Aku yakin Dimas mengerti maksudku. Iya, Kakang. Aku mengerti. Nah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tempat yang aku tinggali nantinya tidak terlalu jauh dari sini. Tidak sampai setengah hari berkuda, Dimas. Kita masih dapat bertemu saat di hati didera rindu. Bisa saja kau ke sana, atau aku yang ke sini. Udah bukan? Kebo Kenongo tidak menjawab, namun ia hanya manggut-manggut mengiyakan perkataan dari kakandanya. Satu hal lagi, Dimas, dan ini sangat penting demi kebaikanmu. Kini kau sudah dewasa. Usiamu sudah sama dengan usia Kanjeng Nabi ketika beliau menikah. Dan itu menjadi kewajibanku pula untuk ikut membantu memikirkan hal ini. Sebaiknya Dimas menikah secepatnya demi menjaga teladan dari Kanjeng Nabi. Kebo Kenongo terdiam,
namun ada segurat senyum yang dipaksa, pertanda ia kurang tertarik membicarakan masalah ini. Atau kalau perlu, aku akan meminta bantuan kepada Sunan Bonang atau Kanjeng Sunan Kalijogo, atau bisa juga kerabat di Keraton Trowulan untuk mencarikan jodoh untukmu, Dimas. Tidak perlu, Kang Mas. Kebo Kenongo segera memotong pembicaraan itu. Aku tahu. Apa aku harus pergi ke Ampel untuk menemui? Itu masa lalu, Kang Mas. Jangan diungkit-ungkit lagi. Bagai merasakan sebagai remaja kembali, mereka berdua kini bercanda. Kebo Kanigoro selalu menggoda adiknya yang merasakan cinta pertamanya semasa masih berada di Ampel Denta. Namun itu hanyalah cinta dini anak remaja yang telah terkubur seiring kepergian mereka dari sana. Kang Mas, jujur aku belum berminat untuk membicarakan hal itu. Biarlah aku puaskan dulu keinginanku untuk berpetualang, mencari pengalaman hidup. Kalau sudah tiba masanya, nanti tentu aku akan mencari pendamping hidupku. Kebo Kanigoro kini hanya tersenyum. Ia menghormati keputusan adiknya yang telah dianggapnya dewasa dan mampu menentukan jalan hidupnya sendiri. Baiklah, semoga keputusan yang kau ambil ini adalah yang terbaik bagimu, Dimas. Beberapa hari kemudian, tanpa perayaan atau pesta perpisahan, Kebo Kanigoro mengumumkan kepada masyarakat Pengging tentang keinginannya untuk meninggalkan Pengging dan menyerahkan tahta kadipaten kepada adiknya. Semua kerabat kadipaten juga setuju dengan keputusan itu karena memang sudah didiskusikan sebelumnya di antara mereka. Rakyat juga menerima dengan penuh maklum, mengingat kebiasaan Kebo Kanigoro sendiri yang gemar untuk menyepi. Mereka rela melepas junjungannya pergi untuk mendapatkan apa yang ia dambakan dalam hidupnya. Sementara itu, sebuah rutinitas baru kini dijalani oleh Kebo Kenongo. Ia tidak bisa lagi seenaknya pergi sesuai dengan kehendak hatinya karena kini ia telah memiliki tanggung jawab sebagai seorang adipati. Ia harus dapat menahan diri untuk melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang jauh kalau dirasa hal itu tidak perlu. Pergaulannya pun kini semakin luas dan lebih berbobot, tidak hanya kepada anak-anak muda sebayanya saja, namun ia juga menjalin persahabatan dengan beberapa orang yang jauh lebih tua darinya. Perang dingin yang terus berlangsung antara kerajaan Kediri yang mengaku sebagai Mojopahit dengan Kesultanan Demak membuat Pengging masih tidak tersentuh oleh kekuasaan siapapun. Pengging menjadi daerah merdeka dan mandiri meskipun kedua kerajaan itu saling mengklaim memasukkan Pengging dalam wilayah kekuasaan mereka. Adipati Kebo Kenongo berkuasa layaknya seorang raja yang tidak harus tunduk kepada siapapun, meskipun daerah yang ia kuasai hanya pantas disebut sebagai desa saja. Wibawa dan kesaktian yang dimiliki oleh adipati muda ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan rakyatnya. Dengan cepat, wilayah kecil ini berbenah diri, bekerja lebih giat daripada biasanya untuk mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Bendungan sungai diperbaiki hingga aliran irigasi untuk sawah menjadi lebih lancar. Sawah-sawah pun kini terlihat sumringah dengan asupan air yang melebihi dari apa yang mereka butuhkan. Hasil panen tentu saja juga meningkat. Jalanan penghubung antar kampung diperkeras sehingga pertukaran hasil bumi dan ternak peliharaan semakin kini menjadi mudah. Roda ekonomi kini bergerak lebih cepat sehingga mobilitas masyarakat pun kian bertambah besar. Pasar desa diperbaiki, gardu ronda dibangun untuk memperketat keamanan, kegiatan kesenian kampung kini juga digiatkan sehingga suasana menjadi kian semarak untuk menambah semangat bekerja warganya. Setiap pekan selalu saja ada pertunjukan kesenian untuk hiburan warga. Setiap ada hajatan,
atau perayaan tertentu pasti diselingi oleh pentas seni. Pertunjukan wayang adalah hiburan yang sangat dinantikan oleh warga Pengging. Mereka akan antusias menyambutnya setiap kali ada pertunjukan wayang. Adipati Pengging sendiri tidak sungkan untuk mencari ilmu dari daerah lain untuk diterapkan dalam pembangunan di wilayahnya. Tidak mengherankan kalau dalam waktu yang singkat Pengging telah menjelma menjadi sebuah daerah yang makmur sejahtera, aman sentosa dengan segudang kegiatan kesenian yang tumbuh subur di sana. Pengging kini berkembang cukup pesat sejalan dengan ketenaran Adipati Kebo Kenongo yang kian terkenal di daerah-daerah sekitarnya. Pamornya sebagai adipati muda terus menanjak buah dari bakat alami yang telah diwariskan oleh romonya. Namun prestasi gemilang itu tidak seirama dengan kehidupan pribadinya. Sampai usianya yang sudah di atas kepala 3, ia masih belum berniat untuk menyunting seorang gadis. Beberapa kembang desa yang terus memelihara harapan kepada sang adipati hanya dapat menggigit jari karena sang kesatria itu masih menutup diri untuk asmara. Kebo Kanigoro yang telah hidup tenang di pertapaannya ikut menanggung beban dengan keadaan adiknya yang masih betah melajang tersebut. Sementara para pemuda seusianya kebanyakan telah memiliki beberapa putra. Tidak kurang, ia telah menasihati agar Adipati Kebo Kenongo segera mengubah pikirannya. Namun hatinya tidak bisa dipaksa kalau memang itu belum menjadi kehendaknya. Putus asa rasanya ia menasihati adiknya dan akhirnya dengan setengah geram ia meminta sang adik untuk datang ke pertapaannya di lereng Gunung Merapi. Sekalian ia juga akan berbicara sesuatu yang penting dengannya. Kemudian dikirimnya utusan untuk memanggil Adipati Pengging itu. Pada suatu pagi yang buta, dalam balutan kabut putih, dengan naik kuda dan dikawal oleh 2 orang pengiring, Adipati Kebo Kenongo berangkat dari rumahnya. Jalanan datar hingga menanjak mereka lewati menyusuri ladang, hutan dan sabana hijau. Jelang siang hari, rombongan itu telah sampai di tempat yang dituju. Sebuah rumah sederhana dari papan kayu dengan pagar sekeliling untuk menjaga penghuninya dari ancaman binatang buas. Sementara di kanan dan kirinya agak berjauhan juga berdiri beberapa rumah. Rumah yang berada di tengah itu adalah rumah yang didiami oleh Kebo Kanigoro. Halaman tanah basah dengan pohon perindang berterbaran menghijaukan pemandangan di sana. Sebuah kolam yang airnya berasal dari sungai kecil di samping rumah menambah pesona, menarik bagi siapa saja yang melihatnya. Di atas bale-bale, di bawah pohon mangga yang teduh, Kebo Kanigoro dan istrinya tengah bercengkrama. Wajah kelelahan nampak dari raut muka mereka. Keringat yang sudah mengering masih membekas di kulit tubuhnya. Mereka baru saja pulang dari sawah untuk menuruti kewajiban mencari nafkah sebagai makhluk dunia. Kula nuwun Kang Mas. Dimas, mari silakan. Adipati Kebo Kenongo yang telah turun dari kudanya sedari tadi kemudian segera mendekati suami istri itu. 2 pengawalnya dengan cekatan menambatkan kuda-kuda jantan yang nampak kelelahan hingga mereka segera mendapatkan makanan dan minuman pemulih tenaga. Ayo kita masuk ke dalam. Di sini saja Mbak Yu, jawab sang adipati. Iya, di sini saja Nyai. Sekalian mengangin-anginkan badan. Kebo Kanigoro kini menimpali. Kemarin ada utusan dari Kang Mas. Katanya, saya diminta untuk datang kemari. Benar Dimas, Nyai Kanigoro kini menyela. Kami semua rindu. Sebagai saudara, sebaiknya kan saling mengunjungi Dimas. Benar Bayu. Semilir angin kini mendesau ringan menerpa penuh kesejukan. Obrolan di halaman itu masih seputar basa-basi saja.
dan tidak ada yang penting untuk mereka bicarakan saat itu karena Kebo Kanigoro mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan adiknya. Ditemani hawa dingin yang menusuk tulang, Kebo Kenongo menginap di sana dan baru pulang pada keesokan pagi harinya. Dimas Kenongo. Iya, Kang Mas. Pada malam harinya, di bawah naungan bulan setengah purnama, mereka duduk berdua di atas bale-bale yang mereka pakai mengobrol tadi sore. Di alam terbuka yang masih suci, belum banyak tersentuh oleh tangan manusia. Sementara Nyai Kanigoro bercengkrama bersama dengan dua anaknya di dalam. Dimas, sebenarnya sudah lama aku hendak membicarakan masalah ini kepadamu. Tetapi rasanya Gusti Pangeran baru mengizinkannya malam ini. Rupanya dia memberikan waktu yang tepat untuk menggerakkan hatimu datang kemari, tepat di paruh purnama yang bersih dari awan dan mendung. Tentang apa, Kang Mas? Tentang hidupmu, Dimas. Maksud Kang Mas? Ya, tentang jalan hidupmu selama ini. Kebo Kenongo masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh kakandanya. Dimas memiliki nama besar sebagai seorang adipati. Meskipun wilayah yang Dinda kuasai hanya sepetak kecil lahan yang terpencil dari kota Demak ataupun dari Kediri. Nama Dimas harum di mana-mana, dan menganggap Dimas sebagai keturunan Prabu Brawijaya yang pantas untuk menjadi penerus kejayaan kerajaan Mojopahit. Orang-orang hanya menyayangkan nasibmu saja yang hanya menjadi adipati di pinggiran. Dimas Kenongo, kini zaman telah berganti sebagaimana kehendak dari Yang Kuasa. Memang sudah takdir bahwa Mojopahit harus berhenti sampai di sini saja. Digantikan zaman baru dengan ajaran yang baru pula. Paman Fatah adalah sosok terpilih untuk meneruskan kejayaan kakek dan leluhur kita dengan menjadikan Demak Bintoro sebagai pusat keramaiannya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Aku sendiri akan lebih mudah menyikapi keadaan ini karena aku terlahir dengan tidak membawa bakat sebagai raja. Aku hanya seorang pertapa miskin dan papa yang sibuk mencari kasampurnan urip. Berbeda dengan dirimu yang memiliki tantangan yang lebih berat, Dimas. Dimas telah mewarisi watak kesatria dari para leluhur kita. Dan tentunya itu akan menumbuhkan keinginan kuat dalam diri Dimas untuk menjadi orang besar, sebagaimana mereka yang telah mendahului kita, Dimas. Tetapi Kakang, aku tidak memiliki ambisi apapun. Lebih-lebih ambisi untuk menjadi raja dengan cara merebutnya dari Paman Fatah, atau menyerang Kediri, atau menjadikan Pengging sebagai kerajaan baru. Tidak ada pikiran seperti itu dalam diriku, Kakang. Ya, aku percaya, Dimas. Dan itu yang aku harapkan. Apa yang aku katakan tadi hanya sekedar ketakutanku saja. Andai kata Dimas memang memiliki keinginan berlebih untuk menjadi seorang penguasa, aku tidak mau Dimas tertekan karena keinginan yang berlebihan. Kebo Kenongo agak tersinggung dengan kata-kata itu, namun sebenarnya ia membohongi dirinya sendiri. Gengsi dalam diri telah membuatnya membantah ucapan dari sang kakak. Keinginan untuk menjadi orang besar sebagai penerus leluhurnya memang ada dalam dirinya, dan itu akan ia pelihara terus karena itulah semangat hidup yang telah membuat dirinya merasa sangat nyaman. Kenyataan bahwa untuk mewujudkan itu teramat sulit, bahkan bisa jadi mustahil, tidak menghalanginya untuk terus bermimpi.
tidak ada yang melarang orang untuk bermimpi. Dimas Kenongo, aku hanya ingin menegaskan hal ini, bahwa kita haruslah tunduk pada hukum alam yang telah digariskan oleh Gusti Sangkan Paraning Dumadi. Dalam olah rasaku, aku mendapatkan keyakinan bahwa saat ini memang adalah masa bagi Pamandavata dan keturunannya. Kita harus menerima itu, karena itulah jalan yang terbaik, Dimas. Hidup ini dipenuhi misteri, hingga banyak orang yang tertipu karenanya. Dan aku tidak ingin engkau menjadi salah satu orang yang tertipu oleh dunia itu. Apa yang kita cari dalam hidup ini tidak ada, Dimas. Kita hanya sadar mau menjalani nasib saja. Kita hanya perlu berbuat baik sebagai suatu pengabdian atau dharma, menjadikan diri kita terus mendekati Gusti Pangeran hingga tidak ada jarak lagi dengannya. Itulah sebenarnya sebenar-benar dari tujuan hidup. Hidup tenang, hidup bahagia. Itu sudah cukup bagi kita, Dimas. Iya, Kang Mas. Aku mengerti. Bagus, Dimas. Itu juga yang aku dambakan bagimu. Aku tidak mempermasalahkan kedudukan dirimu sebagai pemimpin rakyat, karena semua pekerjaan adalah pengabdian. Aku sendiri menjalani pengabdianku di sini dalam kesunyian. Sementara engkau juga menjalani pengabdianmu dalam keramaian. Wujud lahiriah yang kita geluti berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk mendapatkan kesampurnaan hidup. Kebo Kenongo kini mengangguk tanda pembenaran dari kata-kata kakangnya. Dimas, kau jangan terlena oleh kesaktian, sanjungan, nama baik, kesenangan, atau apa saja yang dapat membuatmu lupa pada kesejatian hidup. Aku hanya mengingatkanmu untuk selalu menyisihkan waktu guna merapatkan hatimu dengan Yang Maha Kuasa. Sempatkan dirimu untuk memasuki keheningan, karena di dalam keheningan itulah engkau akan menjumpai Gusti Allah. Benar kan, Mas? Memang selama ini aku sering dimabukkan oleh pujian dan kesenangan. Aku sadari itu, Kang Mas. Aku akan mencoba untuk mengikuti saran dari Kang Mas. Syukurlah, Dimas. Kembalilah Dimas pada jalan santri yang kita geluti dulu. Atau Dimas bisa saja menekuni ajaran Buddha sebagaimana diriku, karena di dalamnya juga terkandung jalan kebenaran. Dan aku sudah nyaman dengan jalanku ini, Dimas. Namun akan lebih baik bagimu untuk kembali pada ajaran Kanjeng Nabi sebagai baju kehidupanmu, Dimas. Karena dengan itu, hidupmu di dunia juga akan selamat. Mengingat posisi dirimu sebagai penguasa wilayah yang nantinya suatu saat kelak akan berhadapan dengan kekuasaan Demak. Saranku untukmu adalah pergilah kepada Kanjeng Sunan Bonang atau pada Kanjeng Sunan Kalijogo. Jalin kembali hubungan yang telah lama terputus. Mintalah nasihat dari beliau demi kebaikan hidupmu, Dimas. Apa tidak lebih baik kalau kita pergi ke sana bersama-sama, Kakang? Tidak, Dimas. Sebaiknya Dimas sendirian saja. Biarlah aku di sini menjalani hidup dengan cara Buddhaku. Islam atau Buddha tiada bedanya bagiku. Keduanya adalah jalan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Hanya saja, pengetahuanku tentang Islam sangat sedikit, hingga aku tidak mampu menjangkau kedalamannya. Sampaikan saja salamku pada beliau berdua kalau Dimas pergi ke sana. Ada satu lagi saranku. Sebaiknya
Dimas segera mencari pendamping hidup. Itu akan membuat hidup Dimas menjadi lebih sempurna. Kebo Kenongo tidak menjawab. Ia hanya menunduk sambil manggut-manggut. Selanjutnya, ia merapatkan badannya ke badan kakaknya dan memeluknya dengan satu tangan hingga terasa kini semakin dekat hubungan persaudaraan itu. Dingin hawa pegunungan di malam hari tidak dapat menembus kehangatan kasih sayang antara keduanya. Sinar purnama yang jernih tanpa awan menjadi saksi betapa mereka sangat erat dalam menjalin persaudaraan. Percakapan malam itu sungguh telah membuat Kebo Kenongo tidak bisa tidur nyenyak hingga beberapa hari. Keinginan untuk mengunjungi pesantren Bonang yang telah lama dilupakannya itu begitu menggelora di dalam dadanya. Kerinduan kepada sang guru begitu menekan sudut-sudut hatinya, membuatnya terkenang pada masa remaja saat masih akrab dengan lagu-lagu pujian sholawat kepada Kanjeng Nabi. Juga saat mengisi padasan untuk berwudu atau membersihkan kolam. Semua yang berkaitan dengan kegiatan pesantren hampir mampir kembali dalam memorinya. Sungingan senyum terus saja menghiasi kedua bibirnya, manakala ingatan itu mengarah pada kejayaan jenaka atau kekonyolan tindakan sebagaimana wajarnya perilaku para santri muda. Dengan dikawal 4 orang pemuda dari Pengging, Kebo Kenongo kemudian melakukan perjalanan berkuda. Mereka merambah belantara untuk menuju pesantren Bonang. Terlebih dulu mereka mampir untuk mengajak serta sahabat kental yang tinggal di desa Adipurwa, sebuah tempat di utara Pengging yang lebih dikenal dengan sebutan Tingkir, tidak jauh dari sana. Kini berenam mereka berangkat. Kerinduan pada semua kenangan masa remaja di sana menepis keletihan sang adipati selama perjalanan. Akhirnya mereka pun tiba di sana lebih cepat dari yang mereka perkirakan.